Apa kabar? Hello, how are you today? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya supaya lebih bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innal hamdalillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ustadz Gonda yang saya hormati, sometimes we call him Ustadz ya, because maybe we can mention Pak Ustadz Gonda ini polymatic ya. Polymatic. He is not only the lecturer but also Ustadz. Ya. He has a lot of stage in the most. Jadi Pak Gonda ini Ustadz yang cukup populer, bahkan istri saya itu ngefans sama beliau. Saya kalah popularitasnya soal Ustadz itu. Dan Mas apa? Mas Dedi, terima kasih Mas Dedi dan panitia ya. Dan kawan-kawan dari mahasiswa, saya dapat get the report from Pak Gonda that the participant of the lecture series actually from all of the faculties except the Faculty of Medicine ya. Ya, jadi semuanya ini dari semua fakultas, but also from the all of department. No ya, karena kita actually we have 61 department in UMN, 61. Tapi saya tidak tahu ini ada berapa departemen yang ikut, tapi saya dapat jumlah ya bahwa peserta di forum ini sekitar 400 ya. 400 mahasiswa mulai dari semester 3 sampai semester berikutnya ya. Kemudian saya juga dapat kabar tadi dari Pak Gonda bahwa the one of the participant from the Columbia is there here from Columbia. Hey, hello. Yes, you really from Colombia? Yes, it's good. But you like Indonesian, I think. Yeah. Actually. Okay. I'm so sorry. You can speak Indonesia, even a little bit. No, at all. Few. Ya, yeah, oke. Okay. Baik, ini ada satu dari Colombia. What is your name? Nick ya. Nico, yeah, Nico, good. Yeah, thank you for your coming. Nah ini yang membuat saya bingung, make me confused because almost all the participants from Indonesia, but there is one person from Colombia. It must deliver by bahasa, by English, by bahasa, by English, combine. Pardon? Spanish? Your national language is Spanish, but you have the second language, and daily speaking also by English. Okay. What about bahasa? Oh, learning bahasa ya. Okay. Selamat pagi. Apa kabar? Okay, thank you. I think we can discuss more after this meeting because IRO, International Relation Office, report me that you have the good interesting
also about the phenomena, Islam phenomena here. Okay. As Pak Juanda thought that I'm professor on sociology of religion, so we can discuss more after this meeting. Please come to my office in Fast Lecture 1, not too far from here. You just take a walk, as usual. Good luck. Yep. Pakai Inggris atau bahasa Indonesia, Mas? Indonesia aja. Oke, baik. Ini keren ini excellent forum ini, very excellent. Dan saya sangat antusias, bersemangat dengan Center for Asian Studies UMM ini yang dikepalai oleh Ustadz Gonda dan ditemani oleh Mas Didi gitu ya. Apalagi kemudian ini disupport oleh Eurasia Foundation, lalu menyelenggarakan satu lecture series tentang multiculturalism for the human development in Asian community. Jadi kita akan bicara soal multikulturalisme untuk pengembangan kehidupan manusia di kawasan Asia. Jadi kawasan Asia, dan kita ini adalah bagian dari kawasan Asia. Lebih spesifik Asia Tenggara. Dan Indonesia ini, saudara sekalian, adalah satu tempat di mana keragaman itu luar biasa. Ya, itulah mengapa di lambang negara kita, Garuda Pancasila itu ada moto ya. We have the tagline Bhinneka Tunggal Ika. Diversity in unity, unity in diversity. Keragaman dalam kesatuan, kesatuan dalam keragaman. Saya akan perlihatkan ini kalau kita lihat di Indonesia. Jadi saya sangat antusias diberi topik ini. Tadi Pak Gonda cerita, saya adalah guru besar ya, guru besar sosiologi agama. Waktu saya orasi guru besar di tempat ini, itu tentu satu momen yang luar biasa bagi saya. Saya mau tanya, siapa yang mau jadi dosen di sini? Yang bercita-cita pengen jadi dosen? Only one. Prodi apa? Hah? Psikologi ya, dia pengen jadi dosen. Only one, apa sudah nggak menarik dosen, profesi dosen ini? Siapa lagi selain dia? Di HI? Ada pengen jadi dosen? Nggak ada. Nah, kalau Anda ingin jadi dosen, maka Anda harus bercita-cita menjadi guru besar, menjadi seorang profesor. Nah, untuk menjadi profesor ya tentu harus sekolah terus sampai doktor, PhD ya, PhD. Saya ingin merekomendasi pada Anda untuk membaca satu memoir, ini keren ini, ditulis oleh alumni dulu bachelornya di BYU, Brigham Young University. Saya pernah datang ke kampusnya di Provo, di Utah, di Salt Lake City, Brigham University. Dan kita punya kerjasama yang bagus dengan Brigham Young University. Kemudian dia dapat beasiswa dari Cambridge, University of Cambridge di mana, di Inggris, dengan beasiswa dari Bill Gates ya. Kalau nggak salah nama beasiswanya itu Gates Scholarship apa itu, atau Gates Cambridge Scholarship. Jadi ini foundationnya Bill Gates, dia dapat itu, dia pergi ke Cambridge, S2-nya di situ, kemudian dia pernah ikut fellow di Harvard University dan lalu kembali ke Cambridge untuk mendapatkan gelar PhD-nya. Itu dia bikin memoir, judulnya Educated. Siapa yang pernah baca? Saya baru selesai membacanya. I already finished read it. Ya. Itu bagus. Itu bagus, dia backgroundnya sejarah. Mengapa bagus?
Karena dia berasal dari keluarga Mormon ya. Nanti Anda bisa ranking apa itu Mormon. Yang menariknya orang tuanya itu agak fundamentalis yang tidak percaya sama pemerintah, tidak hanya di bidang pendidikan tapi juga di bidang kesehatan, sehingga anak-anaknya itu nggak pernah ada sekolah, setidaknya sampai SMA itu pakai homeschooling termasuk yang penulis di bawah itu namanya Tara Westover. Itu dari sekolah dan anak-anaknya itu termasuk kalau sakit itu juga pernah dibawa ke dokter. Karena itu pakai herbal. Jadi semacam apa itu kalau dalam Islam itu pengobatan pengobatan alami. Jadi dia dari situ. Tapi kemudian saudara sekalian, si Tara ini mendapatkan beasiswa dari luar. Meskipun dia tidak punya ijazah SD, tidak punya ijazah SMP, SMA, dan school ini menarik di luar itu. Dia mau menerima mahasiswa tambahan dokter homeschooling. Akhirnya dia hanya tes apa itu ICT kalau saya American College Test semacam itu ada posisi. Dan dia bekerja sendiri. Belajar matematika, aljabar, trigonometri, sinus akhir dan seterusnya itu dia lalu belajar essay, menulis bahasa Inggris dan seterusnya itu dia terima. Dan kemudian dia dapat scholarship dari Cambridge S2 sampai kemudian ke S3 dan akhirnya dia PhD, dia doktor. Saya kira Anda kalau mau jadi dosen juga harus begitu disiapkan dan nanti Anda menjadi seorang guru besar. Dan ketika saya pada akhirnya saya itu mendapatkan gelar akademik sebagai seorang profesor di bidang sosiologi agama, saya orasi di ruangan ini, penuh ini adakan pada saat itu. Tentu itu satu peristiwa yang mengharukan karena saya pada akhirnya juga tidak bisa menahan air mata saya. Orang tua saya datang, kolega saya datang, dan saya I got my professor when I was at 40. Saya mendapatkan gelar profesor ketika saya umur 40 tahun. Saya kira relatif masih muda ketika itu. Untuk ukuran saya di UMM mendapatkan gelar profesor 40 itu relatif muda. 40 meskipun sekarang sudah mulai banyak, sebelum 40 dia sudah bisa menjadi seorang guru besar. Nah, ketika saya masih guru besar, saudara sekalian, topik yang saya bawakan adalah tentang multikulturalisme. Jadi speech saya, ya, ketika saya menyampaikan oration ya, tentang guru besar saya itu, saya bicara soal multikulturalisme. Saya kaitkan dengan konflik, kalau nggak salah itu judulnya sengkarut agama di ranah publik. Saya nggak tahu. Sengkarut itu apa ya? Clash, I'm not sure. I'm not sure. Jadi sengkarut itu apa ya? Iya, complicated maybe. Religion in the public sphere ya. Jadi ada sengkarut agama di ruang publik. Kemudian bagaimana multiculturalism itu memberikan solusi terhadap adanya sengkarut itu. Jadi saya sangat tertarik dengan isu multikulturalisme. Bahkan kemudian saudara sekalian, saya membuat pusat studi di UMM ini namanya PUSAM ketika itu. PUSAM, Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme. Itu satu pusat studi yang independen. Kita create sendiri. Kemudian kita coba bangun jaringan dengan beberapa mitra di luar negeri, dengan Asia Foundation, kemudian dengan Oslo, Norwegia, Amerika, dan seterusnya itu untuk
melakukan kajian terkait dengan multikulturalisme, kemudian juga terkait dengan isu hak asasi manusia, terutama di bidang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Saya kemudian juga banyak menulis tentang multikulturalisme, radikalisme, fundamentalisme, dan seterusnya itu. Jadi ini karena itu saya merasa sangat excited ya. Saya merasa mendapatkan the great honor from Pak Gonda to present in the front of you about the multiculturalism. Jadi saya sangat senang karena saudara sekalian, faktanya kita seperti itu. Ini faktanya tentang keragaman masyarakat Indonesia. Ada satu buku lama ya. Coba nanti Anda lacak ya di Google. Mungkin juga bisa dilacak di marketplace ya. Saya ini termasuk orang juga punya hobi, I have a hobby to collect, ya. To collect a lot of the book. Sometimes I went to the mainstream bookstore, offline bookstore, but sometimes I also belusukan itu, belusukan itu. Apa bahasa Inggrisnya belusukan itu? Cickwalk lah ya, ke marketplace untuk mencari buku-buku lama. Ini ada buku yang menjelaskan secara gamblang tentang keragaman masyarakat Indonesia. Saya kira ini juga terjadi di tempat-tempat lain soal keragaman ini. Nah, apa yang menarik di buku itu? Indonesia. Saya kira mungkin juga sama di Colombia. I think it's the same ya, the same phenomena. If you compare between Indonesia and Colombia about the diversity, we have the same character maybe ya, about the diversities ya, maybe about the religion, about the ethnicity, about the whatever. Saudara sekalian, nanti kalau Anda mau menginterupsi silahkan ya. Bisa nggak ada ini lagi? Aja. Could you stand here? Would you like to stand up here? A little bit description ya, please. Ya. Yeah. Yeah, you can use it. Yeah. Okay. I would say that Colombia is way less diverse than Indonesia. Oh, less diverse than Indonesia. Yeah, we have like maybe diversity alike, but in nature and environment. But in people, from what I've seen for 5 hari that I've been here, you are like a lot more diverse, I think. More diverse than your country, yeah. Yeah, by now, yeah. Oh yeah, okay. Okay, but I think what call it? Yeah. Ethnies, maybe. Or Yes, but there is the different ethnies, the language, the religions. yeah, but I think that, for example, Catholic, Yes. like Catholic is dominant. yeah, Catholic, by like budaya dan belief, like permeates all society, that there are no so big like indigenous like groups or languages. For example, do you have aquí Bahasa Jawa? Yes. That is very long spread. Yes. But in Colombia, it's Spanish, like the common, right? Okay. For example. Okay, thank you. Ya, good luck. Ya, thank you. Jadi ternyata kita ini lebih parah ya keragamannya itu dibandingkan dengan misalnya di Colombia. Baik. Nah, Indonesia ini, saudara sekalian, di dalam buku itu dikatakan masyarakat multi etnis. Ya. Jadi ada banyak suku bangsa. Persis seperti digambarkan di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha
Wa ja'alakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi itu ada satu surat di dalam Al-Quran, itu biasanya dikutip, mungkin juga oleh Ustadz Gonda ketika dia ceramah soal ketakwaan itu. Jadi Al-Quran, our holy book, itu menjelaskan bahwa kita ini memang hidup di dalam keragaman, termasuk multi etnis. Yang terbesar itu, atau saya mau coba survei di sini. Please raise hand ya, yang dari Jawa. Yang dari Jawa. Please raise your hand. Dari Jawa, ya kan? Oke, dari Jawa. Nah, saya kira dominan toh? Nanti. Oke. Sunda. Ah, sudah mulai dalam hitungan jari. Sunda. 1, 2. How many the Sundanese? 3, 4. We can account from our finger, ya. Only 5 in this venue. Yang dari Sunda itu hanya 5. Oke. Melayu? Quite a lot. Dari mana? Dari Batam. Ya, 1, 2, ya similar, ya, the number similar like from Sundanese ya. Yang itu dari mana? Riau. Besok saya ke Riau, hari Jumat saya besok ke Riau. Itu ada tangan tapi gak ada orangnya, nakutkan itu. Bisa, could you stand up for a moment? Dari? Oh, Riau, oke. Itu nanti terakhir itu. Batak. 1. Dari mana? Medan. Siapa nama marganya? Gak pakai marga. Oh, itu dia ya. Minangkabau? Dari mana? Padang ya. Cie, 2, Talu, Ampo, 5. Padang. Betawi? Dari mana lo? Lo kenal gue? Betawi mana lo? Jakarta? Iya. Dari Betawi. Oke, good. Bugis? Di Bugis? Yeah. Oke, Bugis mana? Ani, ya, oke. 1, Bugis. Banten? Nggak ada. Banjar? Wah, lumayan. Banjar. Bali? Ada Bali? Oh, ada berapa Bali? 1, 2, 3, 5, 6. Bali ya. Bali banyak. Hari Sabtu toko patung tutup di Bali. Hari Sabtu toko patung tutup? Oh, buka. Madura. Gak ada. Madura. Situng 2, telok 4, 5, 6 petok. Nah, ini Madura ini. Alhamdulillah. Nah, saudara sekalian, Jawa itu dominan, betul kan? Tapi jadi tergambar di forum ini bahwa Jawa itu sangat dominan. Nah, kemudian Indonesia itu juga disebut sebagai masyarakat multi agama. Ya, multi agama. Jadi diversity in religion. Islam ini paling banyak. Islam. Saya mau cek sekarang yang Islam. Ngacung semua loh. Yang Islam loh ya. Wah, kan? Baik, Islam. Oke. Protestan? Ada Protestan? Masa nggak ada? Katolik?
Katolik? Hah? Hindu? Hindu? Nggak ada. Buddha? Konghucu? Jadi ini semuanya Muslim. All of you are Muslim. Maybe from the Colombia, maybe ya. Colombia. Maybe it is something private here. But if you feel confident, please announce about your religion. If you feel confident. Yeah. Okay. So that's why before I ask you, maybe if you feel confident, please declare. If not, because it is private issues from the Western, yeah. Maybe also from like your country. Okay. Tapi prinsipnya adalah Islam. Nah, jadi kita ini punya keragaman. Nah, saudara sekalian, siapa yang belajar sosiologi di sini? Yang dari sosiologi? Yang S1-nya sosiologi dari FISIP? HI? Yang belajar sosiologi? Nah, saudara sekalian, ini kameramennya juga susah ini, gak apa-apa ya. Yang sosiologi, mungkin Anda dulu waktu di SMA pernah belajar sosiologi kan? Oke. Di sosiologi itu ada kajian tentang identity. Identitas. Atau status, ya, ada status. Nah, yang saya ceritakan itu, saudara sekalian, kok kembali ke awal ya. Tadi agama etnis itu disebut dengan ascribe status, ya. Ascribe status, yang dibedakan dengan achieve status. Jadi kalau kita coba, if we try to refer to the sociology about the literature, there is the concept there about the status, ascribe status and achieve status. Kalau ascribe status itu given. Yang dari Madura, mana tadi? Yang dari Madura? Oke. Kamu kan you have no choice ya tentang kamu kalau boleh memilih mau lahir di mana? Kalau boleh memilih, mau lahir di mana kamu? Hah? Enggak, kalau boleh memilih. Mau lahir di Kolombia, Jerman, JJR Kauman. Masalahnya saudara sekalian, kita ini nggak punya pilihan. Mau dilahirkan di mana? Termasuk we have no choice about the color our apa ini? Skin. Ini kan saya nggak punya pilihan. Misalnya saya di rahim ibu itu, bu nanti aku dilahirkan kayak bule misalnya. Nggak bisa, begitu lahir saya udah punya warna kulit semacam ini. Ini namanya ascribe status. Ya, Jawa, Madura dan seterusnya itu adalah ascribe status. Tetapi Profesor Samsul Arifin, Dr. Samsul Arifin, Dr. Gonda, mungkin in the next Profesor Gonda, itu bawaan lahir atau gimana? Begitu lahir langsung profesor misalnya. Kalau gitu nggak ada sekolahan dong, nggak ada. Itu namanya achieve status. Status yang diperoleh karena belajar, karena prestasi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, kita gak pernah bisa memilih identity kita. Itu sesuatu yang sudah given. Kalau dalam bahasa agamanya, itu disebut dengan sesuatu yang bersifat mujbar. Ada yang mujbar, ada yang mukhayyaran.
Mau jebar itu kita udah nggak punya pilihan, langsung dikasih sama Tuhan gitu loh. Take it granted from our God. Kita langsung nerima gitu aja. Itu. Itu namanya mau jebar. Tapi Anda mau sekolah di UMM, Anda mau ambil prodi apa, itu mukhayaran. Itu namanya active status. Jadi seperti itu. Ini yang harus kita sadari, karena seringkali saudara sekalian, ketika kita ngomong status itu, ya, seringkali mesti kan begitu. Di satu sisi itu akan memberikan kekayaan budaya kita, lalu kemudian terjadi silang budaya. Ada buku bagus, itu 3 jilid, ditulis oleh orang Perancis itu namanya, kok saya tiba-tiba lupa ya. Profesor ini punya hak untuk lupa. Profesor. Kalau kamu lupa kan dibilang kayak profesor itu. Tapi kalau profesor lupa, maklum profesor. Judul bukunya itu Jawa, Silang Jawa atau apa gitu ya. Itu menarik buku itu. Ya, mungkin Anda bisa googling nanti buku itu. Dennis Lombard penulisnya. Dennis Lombard. Ada paketan enggak? Ada paketan. Coba search di Google, Dennis, ini orang Prancis, Dennis Lombard. Dennis Lombard. Tapi mungkin salah saya cara pengucapannya, karena bahasa Prancis itu. Karena Prancis itu antara tulisan dengan bacaan beda cara melafadzkannya. Dennis Lombard. Ada? Hah? Masa? Bentar. Lu keliru kamu nulisnya. Dapat? Kok malah artis itu? Coba tadi? Oh iya dapat, udah. Ini jelek ini. HP-nya. Mana? Dapat. Ini dia. Oh, saya lupa lah baca mata saya. Ya, Nusa Jawa Silang Budaya. Dennis Lombard. Tapi saya membacanya dengan pakai bahasa Inggris. Ini kan orang Perancis. Dennis Lombard. Ada yang pernah baca buku ini? Jilid 1, 2, dan 3. Ini kalau ditanya buku paling susah di era sekarang ini. Susahnya ampun deh. Kamu prodi apa? Manajemen. Ya. Pernah baca buku ini? Oh, belum pernah. Kenapa? Belum. Karena memang bukan bidangnya. Itu kan kamu manajemen, tau? Mesti kamu baca Philip Kotler, Hermawan Kertajaya, Renat Kasali, gitu kan? Kayak gitu itu. Ini yang sosiologi mana sih? Bisa ngacung tangan? Fai. Fakultas Agama Islam mana? Raise your hand. Itu Fai itu harus baca itu. Masa saya dari Fai terus ditanya buku, nggak bisa itu, malu-maluin saya dong. Ini bagus karena buku ini, ya mau diambil pas kasihan sama saya. Ya. Karena buku ini saudara sekalian menjelaskan tentang keindonesiaan kita. Keindonesiaan kita itu pernah dalam sejarah itu dipengaruhi oleh unsur India. Itu terlihat pada nama-nama kita. Chandra, Ratna, apalagi itu? Hah? Siapa? Ratna siapa? Abimanyu? Siapa? Tari. Siapa lagi? Kamu nama? Marsina? Enggak kalau Marsina itu. Ya. Itu ada banyak nama-nama yang itu sebenarnya pengaruh dari India. Saya pernah ke India. I have been there. Almost 1 month. I'm stay in India. Tapi masih lebih lama Pak Gonda itu. Saya belajar tentang spirituality. Saya belajar meditasi. Keren itu meditasi itu. Ini kalau sampai maghrib belum cukup ini. Jadi waktu saya di India itu,
Saya belajar peace on mind ya, peace on mind. Itu instruktur saya itu masuk ke kelas, nggak langsung bla bla bla, nggak, dia diem begini. Terus Om Santi. Kenapa? Kok gini-gini kamu? Hah? Is there something funny? Why you laughing? Gregetan? Hah? Kenapa? Kaget kenapa? Oh iya, diem itu. Rasakan sensasi diem. Karena waktu saya, when I was in India, I'm practice about the power of silence. Power of silence. Kekuatan hening. Ini kan dunia kita ini kan crowded toh. Sana bang, ngocok dibanding ke macam-macam. Saya itu lagu itu hanya satu yang saya hafal itu. Kemarin kau masih bersamaku, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok? Lagunya siapa itu? Gak ada yang tahu. Tahu nggak? Tommy Divisa itu berarti lah. Saya itu setiap hari nyanyi lagu itu gara-gara putus sama pacar saya itu. Setiap hari, kemarin kau masih bersamaku, bercumbu dan merayu, adakah hari esok? Suaranya kok gak nyaman? Oh, kan? Tapi coba nikmati sensasi diem, hening, itu luar biasa. Kami dipraktekkan itu, bahkan ada satu hari yang disebut dengan silent day. Tahu silent day itu? Bukan nyepi. Saya di asrama itu satu kamar dengan orang Thailand, satu kamar juga dengan orang Malaysia. Ketika silent day, kami gak boleh ngomong. Kita kan ramai, crowded kita itu. Masuk kelas ramai, keluar kelas ramai. WhatsApp ramai, crowded. Coba nikmati sensasinya diam itu. Hening, the power of silence. Diam. Nah ketika kita diam itu kita introspeksi sebenarnya. Recharging, remembering, refocusing, dan seterusnya. Itu India. Banyak orang nggak suka sama India karena, waduh, macet ya Ustadz Gonda ya, India ya, macet. Tapi saya masuk ke jantungnya, ke dimensi esoteris India itu. Masuk ke asram-asram itu, melihat bagaimana orang melakukan meditasi. Jadi kita dipengaruhi oleh India. Kemudian kita juga dipengaruhi oleh Islam. Pengaruhnya sangat kuat. Nama saya Samsul Arifin. Ya, Islam banget ini. Masa namanya Samsul Arifin, Anda Asyam Arifin. Asyam itu matahari, it means sun. Arifin itu wisdom. Jadi saya ini orang, kadang-kadang muncul Samsulnya, kadang-kadang muncul Arifinnya. Hati-hati. Samsul itu matahari, bisa panas saya itu. Tapi kadang-kadang saya menjadi bijak. Gapura, itu dari Gavuro. Al-Kursiun, kursi, itu juga ini. Belanda masuk, Portugis masuk, Inggris masuk, Prancis masuk, mulai dari abad 16 sampai 1945, bergantian. Cina masuk. Ya, Cina masuk. Ya. Tapi di sini ada nama yang Cina di sini, Tiongkok masuk. Ya, ada? Mana?
Cie. Iya, karena itu Dennis Lombard itu luar biasa menjelaskan tentang apa tadi bukunya? Silang budaya ya, Nusa Jawa Silang budaya. Coba nanti Anda baca itu buku itu. Cuma yang menjadi masalah next ya, yang jadi masalah saudara sekalian, next. Halo. Kemana orangnya itu? Yang jadi masalah klik. Oke, ada konflik. Nah, konflik. Konflik itu apa? Anda pernah konflik nggak? Hah? Dengan siapa? Dengan teman. Konflik itu apa? Per definisi apa konflik itu? Hah? Masa enggak? Konflik adalah kamu pernah konflik dengan siapa? Yo? Hah? Wah, ini luar biasa dalam ini. Ini filosof ini. Saya konflik dengan diri saya sendiri. Sekarang makan apa? Bakso. Makan bakso. Gitu. Oh, jangan bakso. Itu enak sebelah gitu enggak ya? Tapi bukan itu ya. Kalau itu tergantung ada apa di kantong kita ya. Atau di GoPay-nya masih ada enggak kan begitu kan? Apa yang Anda rasakan kita konflik? Itu suasana apa itu konflik itu? Membingungkan? Apa? Kesal? Harus mencari solusi. Oke, itu konflik ya. Sering terjadi begitu. Dengan kawan? Enggak punya kawan kamu? Oh, oke. Konflik itu pertentangan. Ya. Bahkan kita seringkali juga konflik dengan diri kita gitu kan. Jadi konflik itu artinya pertentangan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok dan seterusnya. Kawan-kawan dari HI saya kira lebih tahu dari saya menjelaskan misalnya Ukraina dengan Rusia sekarang ini. Ukraina dengan Rusia. Wah, itu luar biasa. Dampak konflik itu. Saya nggak tahu benar apa enggak, kawan-kawan HI lebih tahu. Saya baca di pemberitaan online, Inggris itu krisis ya. Benar apa enggak? Saya masa kemudian pura-pura makan karet, kemudian juga karena dia tidak menghidupkan heater karena krisis energi, tapi dia pakai sweater yang tebal misalnya itu kan. Itu bisa dipastikan karena pengaruh perang antara Ukraina dengan Rusia. Nah, jadi yang terjadi saudara sekalian, keragaman itu kemudian menimbulkan konflik, pertentangan. Ya, pertentangan. Dan salah satu ini yang menjadi concern, yang menjadi perhatian saya adalah konflik antar umat beragama. Berikutnya, Mbak. Ya, oke. Nah, ini dia. Terus, next. Oke, stop di situ. Oke, stop ya. Stop. Konflik antar umat beragama. Bahkan konflik sesama agama. Ya, oke. Mungkin saya coba supaya oke. Gak apa-apa, wis. Ya. Baik. Nah, saudara sekalian, saya tadi mengatakan keragaman itu di satu sisi memperkaya, ya. Ada silang budaya, tapi juga ada silang sengkarut, ada sengkarut. Ya. Dan konflik yang sering terjadi di Indonesia itu termasuk konflik antar umat beragama. Banyak itu di Ambon 99 sampai tahun 2005. Anda bisa tracking itu, masih ada ya pemberitaannya di Google itu.
Anda bisa cek konflik di Ambon 99 sampai tahun 2005. Palu juga begitu. Dan di tempat-tempat lain. Atau Anda nanti bisa cek di Google itu 5 konflik terbesar di Indonesia. Pasti di dalamnya Anda menemukan konflik karena perbedaan agama. Padahal sebenarnya, saudara sekalian, saya gambarkan ini, tapi ini satu kajian yang agak complicated ya. Yang complicated, ini bukan di sini forumnya, ini filsafat. Ini ranah filsafat, nggak saya jelaskan di sini, ini agak complicated, sensitif ya. Mungkin nanti di kajian tersendiri. Dengan menggambarkan semacam itu, saya sebenarnya ingin mengatakan kepada Anda, seharusnya tidak ada konflik antar umat beragama itu. Ini aja dulu clue-nya. Kalau saya menggunakan model ini, ya, kalau saya pakai model ini ya, jadi sampai ke atas itu, maka seharusnya nggak perlu ada konflik. Tapi faktanya, sejarah kehidupan manusia diwarnai oleh konflik yang salah satu pemicunya adalah karena perbedaan agama. Kristen dengan Katolik, Islam dengan Kristen, bahkan sama Islam juga terjadi pertentangan, terjadi konflik. Bahkan konfliknya itu, saudara sekalian, itu disebabkan oleh faktor yang elementary factor. The causes of conflict, even something elementary. Very simple, the cause of the conflict. Seperti yang saya gambarkan ini, oke? Sorry. Ini dia. Coba Anda lihat dulu ini. Ini satu visualisasi ya. Visualisasi tentang aspek di dalam kehidupan beragama. Ya. Kemudian ini, saya di situ dulu. Saya mau tanya, tadi ini kan sebagian besar Islam, ya sebagian besar Islam. Coba di doa iftitah yang biasa dibaca, doa iftitah yang biasa dibaca. Iftitah. Doa iftitah. Enggak tahu doa iftitah? Iftitah. Kenapa enggak bisa? Coba doa iftitah yang biasa dibaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi. Stop, enggak usah panjang-panjang. Nanti selesai, nanti sampai duhur, sampai asar itu. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa wasilah. Apa biasanya doanya? Sama? Gimana, Pak? Sama, iftitahnya sama tadi. Kalau ini AIK-nya gimana ya? Sama. Ada yang lain? Allahumma ba'id baini? Oke. Allahumma ba'id. Iya, atau malah nggak baca sama sekali? Nggak baca ya? Oke, Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Oke. Nah. Ada yang jadi imam? Pernah jadi imam? Nah, terutama pada saat jahar. Nah, ada yang misalnya pada saat jahar itu basmalahnya itu disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung alhamdulillahirabbil alamin gitu. Ada yang kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak gitu. Nah, saudara sekalian, hal-hal semacam ini kadang-kadang menimbulkan suasana tidak bagus. Padahal saudara sekalian, padahal dalam agama ini ada unity, ada diversity. Ada kesatuan, ada keragaman.
Misalnya kalau kita bicara ibadah, sholat, ya, ada unity, ada kesatuan. Kesatuannya di mana? Bahwa enggak, dimensi yang semua orang itu sepakat. Ya. Semua orang itu sepakat. Yang disebut dengan unanimous agreement. Bahwa di dalam Islam itu ada ketentuan, in Islam there is the provision, there is the obligation that all Muslim have to pray 5 times from the morning until in the afternoon. Itu semuanya sepakat, betul? Ya, ada yang nggak sepakat enggak? Enggak Pak, menurut saya itu hanya subuh aja. Ada enggak? Ada enggak? Ini saya ambil contoh. Kita sepakat, ada kesatuan ya bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Ya, wajib bagi umat Islam. Semua sepakat. Mau Muhammadiyah, mau NO, ya. Muhammadiyah is the one of the largest Islamic organization in Indonesia, founded by Ahmad Dahlan at 1912. So now more than 100 years, yeah. And also we have the one of another Islamic organization, the largest of Islamic organization, Nahdlatul Ulama. Yeah. Jadi mau Muhammadiyah, mau NO itu sama. Jadi there is an unanimous agreement that a Muslim must pray the 5 daily prayer and on the basic feature of prayer. Sepakat. Ini namanya dimensi apa tadi? Unity, kesatuan. Nah, tetapi kemudian saudara sekalian, mulai terjadi perbedaan. Yang itu dikatakan there are minor difference of opinion on exactly how some of the action of the prayer are to be performed. Nah, ini sudah mulai ada perbedaan, diversity. Allahu Akbar. Ada begini kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau imamnya misalnya Muhammadiyah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau imamnya sebelah, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Udah beda. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adtal, dan seterusnya. Allahu Akbar, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Subhana rabbiyal azim bihamdihi subhanahu, macam beda itu. Ya kan? Udah beda. Subuh tadi Allahu Akbar. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Ada yang enggak pakai kunut? Udah beda. Ya kan? Tarawih di bulan Ramadan kamu 8 dan cepat. Iya, tapi milih 8 yang cepat enggak ya? Kamu berapa rakaat kalau tarawih? Hah? Oh, ambil yang 8 tapi juga cepat katanya itu kan. Keburu mau ngopi gitu lah. Nah, ini level kedua. Jadi kalau kita buat lingkaran itu di tengahnya itu ada dimensi unity bahwa umat Islam itu sepakat gitu loh. Contohnya tadi. Tapi begitu masuk ke level kedua, lingkaran kedua itu sudah mulai terjadi perbedaan. Wudhunya udah mulai berbeda juga. Yang satu ada yang gini aja. Bahkan waktu saya ke Iran beda lagi. I've been to Iran. Ya. Iran is the dominant Syiah gitu di Iran itu.
Saya pernah ke Iran. Udah beda macam-macam itu. Ya. Tapi boleh nggak saya jelaskan Pak Gonda soal Iran itu? Boleh. Itu. Oke. Waktu saya nyampe di airport di Imam Khomeini itu waktu maghrib. Saya kaget itu adzan maghrib, tapi kemudian ada adzan Asyhadu anna aliyan waliyullah. Kaget saya itu. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Adzan maghrib itu. Itu untuk pertama kali saya merasakan itu ya, perbedaan itu. Dan seterusnya. Banyak kelucuan-kelucuan yang saya dapatkan, nanti jangan di forum ini. Ya, nanti di forum terbatas saja. Hah? Sensor loh Mas. Iya. Ini kan saya bicara sebagai seorang sosiolog. Ya. Kalau sosiolog itu menceritakan fakta secara apa adanya. Nah, masuk ke level ketiga, itu lingkaran yang paling luar. Yeah, the type, color, and make of clothes a believer wear while praying differ widely according to taste and custom. Ada yang pakai sarung, ya kan? Kamu pakai sarung enggak? Enggak ya. Jangan-jangan lupa pakai sarung. You know sarung? Sarung is the unique wearing. Sometimes we wearing when iya itu sarung. Saya punya banyak sarung di rumah itu. Tapi karena saya ini orang Madura, saya suka BHS itu. Wah, BHS ada sejarahnya itu. BHS itu merek sarung yang masyhur di Madura itu. Itu mencerminkan kepriayian. Jadi kalau pakai BHS berarti orangnya priayi ya. Hah? Betul. Dan ada kelucuan-kelucuan dengan sarung BHS, tapi bukan di forum ini, nggak nyaman. Ya. Nah, saudara sekalian, yang perempuan custom taste itu pakai apa kalau sholat itu yang perempuan itu? Mukena. Boleh nggak pakai mukena? Hah? Boleh nggak sholat nggak pakai mukena? Kenapa? Hah? Kamu bilang apa? Oke, mantap. Betul ya. Kamu pernah sholat pakai mukena dan pernah sholat nggak pakai mukena? Oke, ya. Yang penting pakai baju lo ya. Mukena itu budaya. Sarung itu budaya. Songkok itu budaya. Jadi jangan sampai ada, oh itu kamu sholatnya nggak sah karena nggak pakai sarung, kamu itu nggak sah karena nggak pakai mukena. Siapa yang pernah umroh? Umroh? Siapa yang pernah umroh? Hah? Hei, pernah umroh? Berapa kali? Hah? 1 kali. Umrah is kind of pilgrim to Makkah. Is the one of the ritual in Islam. I have been there 1, 2, 3, 4 maybe. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan itu kalau saya cerita yang pertama kali Anda bisa bercucuran air mata kamu itu. Kalau saya cerita yang pertama kali di sana. Tapi jangan di sini. Tempat lain. Itu sejak itu saya menjadi paham apa yang dimaksud dengan afirmasi. Affirmation. Afirmasi ini saya dapatkan dari buku John Kehoe. Judulnya adalah Mind Power. Kekuatan pikiran. Buku ini
Ditulis setelah dia itu mengisolasi dirinya di hutan. Kemudian setelah selesai, dia nulis buku judulnya Mind Power, kekuatan pikiran. Di situ saya menemukan konsep afirmasi, visualisasi untuk mendapatkan tujuan-tujuan yang baik itu. Anda jangan bicara duit, gak perlu ngomong duit. Keinginan Anda bisa tercapai. Tapi ini sesi tersendiri, 2 SKS. Iya, oke. Mbak Umroh, Mbak siapa namanya? Sini. Sini. Jam berapa ini? Sebentar lagi. Kamu prodi apa? HI ya. Kalau Anda itu umroh, Anda ketemu dengan ratusan bahkan jutaan umat Islam dari seluruh dunia. Macam-macam di situ. Termasuk yang perempuan itu dia sholat dengan menggunakan baju yang dikenakannya. Yang pakai mukena itu dari Indonesia, dari Malaysia itu aja. Dan sekarang warna-warni itu. Dulu putih. Orang ada yang batik, ada yang ungu, pelangi gitu loh. Jadi ada pelangi di musola, di masjid. Bahkan saya pernah dengar itu waktu saya jadi imam, bisik-bisik tangga. Mukenanya bagus loh. Berapa itu? Saya beli di dadak ngomong gitu itu loh. Mau sholat itu. Padahal saya udah bilang istawu wastaqimu sawu sufufakum, masih ngomong soal harga. Lalu kemudian waktu saya aktif di Facebook itu dia update status. Alhamdulillah saya sudah sholat subuh dengan mukena yang baru. Ada lagi kawan saya itu, alhamdulillah rakaat pertama sudah selesai gitu. Di Facebook itu. Iya, lalu kemudian berikutnya muncul lagi. Alhamdulillah subuh sudah selesai. Jadi tiap rakaat dia update Facebook. Segitunya sekarang itu. Nah oke, saudara sekalian, ini nanti panjang. Nah artinya apa? Yang menyebabkan terjadinya perbedaan di dalam kehidupan beragama dan kadang-kadang kalau kita gak bisa ngelola itu bisa konflik adalah pada level kedua dan level ketiga. Level kedua itu soal interpretasi. Soal interpretasi. How to interpret the text. Actually, if we talk about the Muslim, we just have only one, the Holy Book. That is Al-Quran. Yeah. Al-Quran consists of 30 juz and 114 verses and more than 6,000 ayat. But the most important thing, we only have the Holy Book, that is Al-Quran. You can compare Al-Quran in the Madinah, Mekah, Indonesia, Colombia, and so on. It's the same. Sama. Al-Fatihah sama. From the Fatihah until An-Nas itu the same. Sama. Tetapi ada perbedaan how to interpret the text. Yeah, how to interpret the text. Bagaimana kita kemudian menafsirkan satu teks itu kemudian berbeda. Itu level kedua. Oke. Nah, ini sudah mulai ini, udah gini-gini. Kamu udah gini-gini kamu. Tapi mari kita hening. Nanti saya akan kasih sensasi hening itu. Udah berbeda. Dan perbedaan itu saudara sekalian semakin terlihat ketika budaya mempengaruhi kehidupan beragama. Maka terjadilah unity and diversity di dalam kehidupan umat Islam itu. Nah, itu ada satu buku Islam in Australia. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, ada yang mau ditanyakan? Ini sudah mau habis? Enggak ada? Karena saya mau melompat. Inilah pentingnya kemudian kita melakukan mainstreaming multiculturalism di dalam kehidupan beragama.
Ini contoh ini, oke. Ini konflik, ya. Konflik itu dimulai dari latent tension. Apa itu latent tension? Konflik nirwujud, kesalahpahaman, yang kemudian berkembang sampai kemudian intensified konflik. Konflik itu menjadi meluas dan seterusnya. Itulah mengapa kemudian saudara sekalian, ini poin yang bagian akhir, perlunya mainstreaming multikulturalism. Apa itu mainstreaming itu? Apa mainstreaming? Mainstreaming, apa itu? Hah? Ini ada suara tapi nggak ada orang. Oh ini. Persamaan. Is correct or no? Mainstreaming itu artinya pengarus utamaan. Jadi pentingnya kita ini mengembangkan sikap multicultural di dalam kehidupan umat beragama. Apa artinya? Merupakan strategi membangun dan mengembangkan sikap saling menghormati satu sama lain. Ya. Itu penting. Terhadap berbagai perbedaan dan kemajemukan yang ada untuk menghindari konflik dan terciptanya perdamaian dalam masyarakat. Tapi sebenarnya perdamaian itu dimulai dari pikiran, peace on mind. Kalau pikirannya kita sudah budek apa, ternyata bahasa Inggrisnya apa budek itu, dark ya, udah nggak kacau. Sini, ya, kemudian tercipta perdamaian. Inti dari multiculturalism itu adalah recognition. Jadi inti dari apapun whatever you develop the definition. Ya, tapi saya ingin mengatakan bahwa inti dari multiculturalism itu adalah recognition. Apa recognition itu? Apa recognition itu? What the meaning recognition? Hah? Pengakuan. Mengakui eksistensi keberadaan orang lain meskipun itu berbeda dengan kita dan kita memberikan ruang. Kita memberikan ruang kepada mereka itu untuk mengekspresikan, untuk mengartikulasikan, to express, to articulate their belief, their religions, their culture, their language. Ya. Kita kasih tempat itu. Seperti itu. Nah, sehingga kemudian tidak terjadi konflik dan seterusnya. Jadi inti dari multiculturalism itulah pengakuan. Kalau pengakuan itu dari masyarakat, pengakuan kultural. Ya. Memberikan pengakuan budaya. Apapun perbedaannya itu. Itu multiculturalism. Ini yang sekarang ini saudara sekalian mulai tergerus. Setelah muncul menguat kembali identity, kita bicara populisme, identity dan seterusnya itu. Saya punya bukunya Francis Fukuyama Identity. Sekarang ini luar biasa. Kita Indonesia ini sedang mengalami dan siap-siap mengalami lagi menjelang 2024 nanti muncul kadrun, kecebong, kampret segala macam muncul itu. Sekarang sudah mulai warming up. Ya, sudah warming up menyerang seseorang luar biasa di berbagai macam platform media sosial itu. Hati-hati gitu ya. Inilah pentingnya mainstreaming multiculturalisme. Saya katakan pengarus utamaan inti dari multikulturalisme itu adalah pengakuan. Contoh tadi kamu baca apa? Oh ya udah itu. Ya tentu di tiap-tiap tempat, di tiap-tiap negara itu berbeda. Bagaimana how to articulate the multiculturalism. Nah seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Nah saudara sekalian yang paling akhir, karena ini sudah jam, what time is it? Ya. Hah? 10 minutes again, oke? Okay? Nah ini dia.
ini yang saya coba tawarkan di beberapa tempat, ya karena saya ada di lembaga pendidikan, bagaimana kemudian multikulturalisme ini dijadikan sebagai strategi di dalam dunia pendidikan. Itu yang penting. Nah, apa yang kita lakukan hari ini, mulai hari ini, sampai kapan ini? Sampai 7 Desember, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan dengan narasumber yang begitu beragam. Antara lain, ini dilaksanakan di pendidikan, di perguruan tinggi. Apa tujuannya? Adalah melakukan mainstreaming multiculturalism. Pengarusutamaan multikulturalisme. Karena UMM sendiri ini udah beragam. Ini aja udah beragam sampai ke situ. Beragam semua ini. Tadi Jawa banyak, Madura juga ada, bahkan Batak juga ada, Banten, Betawi juga ada. Oh, ini kalau nggak hati-hati bisa menimbulkan gesekan, bisa menimbulkan clash antara satu dengan yang lain. Ya, bahkan di beberapa kampus itu kan saling antara fakultas, antar prodi, sehingga kemudian macam-macam itu. Kalau kita lihat di beberapa perguruan tinggi itu. Jadi ini yang kita lakukan, saudara sekalian, adalah bagian dari mainstreaming multikulturalisme, termasuk bagaimana pendidikan agama. Karena saya tadi bicara soal potensi agama sebagai faktor konflik itu, bagaimana pendidikan agama itu dikembangkan juga nilai-nilai multikultural, sehingga murid-murid kita, mahasiswa kita, itu memiliki pemahaman yang konstruktif terhadap perbedaan itu. UMM ini mahasiswanya 40 ribuan. The number of the student here maybe about 40,000. They came from the around of Indonesia, even also from the some abroad. Ya. Jadi ada 40-an ribu dan sangat beragam. Ini perlu kemudian, nah diharapkan saudara sekalian, kalau kita di kampus ini sudah dikondisikan, sudah di mainstreaming, maka begitu keluar, Anda kemudian menjadi pelaku multikulturalism. Anda memiliki wawasan, Anda toleran, ya, Anda mengakui perbedaan orang lain, tanpa kemudian Anda itu tergerus oleh keyakinan orang lain. Nah inilah pentingnya menurut saya saudara sekalian, bagaimana kita melakukan mainstreaming multikulturalisme yang tadi sudah saya jelaskan apa tujuannya, apa intinya. Dan pendidikan menurut saya bisa dijadikan sebagai satu media, sebagai satu institusi untuk memperkenalkan, untuk menghidupkan, untuk membentuk sikap multikultural itu. Nah, kalau ini yang terjadi saya kira meskipun susah gitu ya, mungkin konflik bisa terkurangi gitu. Dan yang paling akhir, UMM punya komitmen untuk mengembangkan multikulturalisme itu. Saya kira itu dari saya. Sebagai pengantar mungkin kita we still have maybe 5 minutes. If you want to have the question or comment, please don't hesitate to raise hand. Ada yang mau tanya? Bisa dipahami ya? Kalau belum nanti kita bisa dieksplor lagi bahan-bahan materi dari saya ini. Saya nggak tahu Anda ini sekarang lagi ngetik apa di HP Anda ini. Semua pada aktif? Hah? Oh, saya kira Anda ngambil gambar saya, Anda ya. Tapi yang saya minta kalau itu saya ini agak alergi sama medsos ya. Tolong hati-hati, harus punya self censorship. Kalau ada apa-apa dengan ini, saya nggak bertanggung jawab itu. Anda yang harus bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Saya kembalikan ke Pak Gonda. Terima kasih semua.
Kalau misalnya Anda mau berdialog, tadi sudah dijelaskan, saya Samsul Arifin, saya Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan AIKA Islam Muhammadiyah. If you want to discuss more about this topic, don't hesitate to send the WhatsApp to me, ya. Anytime, anywhere. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.